Belakangan ini 2 hari ini viral tentang bahasa panda karena ditanyakan di soal UTBK. Aneh memang yang ujian manusia tapi yang dikerjakan bahasa panda. Oke teman-teman, baru-baru ini viral tentang bahasa panda. Apa itu bahasa panda? Bahasa panda itu sebenarnya tidak ada. Itu hanya penamaan, itu hanya nomenklatur. Mau kita sebut dia bahasa ayam, bahasa ikan mas, bahasa pocong sama aja. Artinya bahasa panda. Kenapa disebut bahasa panda? Karena itu sebenarnya bahasa pemisalan. Itu bahasa imajiner, bahasa imajinasi. Walau imajinasi ini sesuatu yang logis, sesuatu yang bisa dimasuk akalkan. Jadi walau fiktif ini masuk akal. Sebenarnya kita secara tidak langsung udah sering berhadapan dengan bahasa panda di medsos. Misalnya 4 butir telur itu 8. 1 buah apel itu 10. Lalu kalau 3 buah apel dengan 10 butir telur itu berapa jumlahnya? Itu sebenarnya bahasa panda juga. Tapi tepatnya mungkin itu matematika panda ya. Oke, hari ini kita bahas bahasa panda. Saya kurang suka menyebutnya bahasa panda, jadi saya sebut saja bahasa ikan mas. Oke, seekor panda kompak dengan ayahnya. Ini soal pertama ya. Seekor panda kompak dengan ayahnya. Dalam seharinya ia memanggil bapaknya dengan BMW. Wow, bapaknya aja mobil. Sementara Raisa menyebut ayahnya Pak. Raisa itu mantan pacar saya. Manusia tapi ya. Maksud panda dengan Raisa sama saja. Artinya Pak sama BMW itu sama. Oke. BMW itu hanya bahasa pemisalan. Ini hanya bahasa intelijen. Sebenarnya maksudnya adalah Pak. Oke. Jika Raisa memanggil suaminya Beb, maka panda harus memanggil pacarnya sebagai Oke. Maka panda harus memanggil pacarnya sebagai begini. BMW sama dengan Pak. Berarti B sama dengan P, M sama dengan A. Di dalam bahasa panda, A itu adalah M. Maka huruf pertama dalam panda adalah M. N. Oke, berarti M itu sama dengan A. N sama dengan B. Jadi kalau dia panggil Beb, berarti harus N. Kira-kira begitu. Walau begitu, kita lihat dulu rincian dari huruf-huruf panda ini. Ingat, huruf pertamanya tadi adalah M. Dari mana kita tahu? BMW, PA. A kan alfabetis pertama. Maka M dalam bahasa panda, dalam bahasa simbol adalah A. Oke, saya sudah mengurutkan bahasa pandanya. Ini bahasa manusia, ini alfabetis manusia. Oke, ini alfabetis panda. Jumlahnya tetap 26. Huruf terakhir kita Z, huruf simbolnya adalah ini L. Oke, pertanyaannya. Pak tadi sama dengan BMW. Oke, kita lihat. B, apa itu B? B adalah P. Oke, B adalah P. M. Kita lihat. M. M adalah A. Oke, W. W
adalah K. Berarti kalau kita cari beb, ini kan bahasa manusianya. Kalau bahasa manusianya, tadi kita kan bergerak dari bahasa pandanya. Kita bergerak dari B-nya, dari B. Sekarang kita bergerak dari bahasa manusianya, berarti dari alfabetis manusia. B dalam bahasa kita, B dalam bahasa orang itu N. Oke. Beb kita cari E. Berarti Ki. Lalu B lagi, berarti sebenarnya N, Ki, N. Nah, kembali ke soalnya. Berarti kalau masuknya beb, berarti kita panggil N, Ki, N. Oke, salah. Berarti D, E. Oke, N, Ki, N. Ternyata huruf terakhir kecil, sama kita juga huruf kecil. Berarti ya udah dodol. Oke, dari bentuk saja kalau seperti ini bentuknya kita bisa mencarinya. Huruf terakhir sama-sama kecil, maka kita harus huruf terakhir yang kecil, berarti ya mungkin antara C dan D. Jadi jawaban kita adalah dodol. Jadi kalau kalian mau manggil panda dengan panggilan sayang, panggil aja NKN. Kita lanjut ke nomor 2. Seekor panda menyebut turalitrop. Jika masuknya adalah seekor panda menyebut turalitrop. Dalam bahasa manusia, turalitrop adalah panda imut. Panda suka tumbuhan bambu, maka bambu imut baginya adalah dromtrop. Oke, panda imut, turalitrop, entah apa itu kan, bambu imut, dromtrop. Dari sini kita paham simbolnya trop. Trop itu adalah imut. Ketika ia melihat bintang, selain imut, baginya bintang adalah batu. Jadi dalam bahasa panda itu, di dalam teks ini, bintang adalah batu. Oke. Kerelitrop baginya adalah bintang imut. Trop, imut. Apa bahasa panda paling mungkin jika masuknya adalah batu imut? Nah, ini sebenarnya sudah gampang kali. Batu imut sama dengan bintang imut, berarti kerelitrop. Berarti bola. Apalagi kemudian tropnya di belakang. Jadi yang jawabannya adalah sudah pasti bola untuk nomor 2 ini. Nomor 3. Grosnimo artinya makanan. Oke, grosnimo artinya makanan. Groskino artinya minuman. Grosdino mukso artinya sanjungan tulus. Wow, entah apa ini ya. Maka kata paling mungkin untuk tamparan halus adalah tamparan halus. Sepertinya sebenarnya tidak masuk akal bahasa ini. Tidak ada kata-kata yang sama ya. Makanan, minuman, sanjungan, tidak ada. Tapi sebenarnya kita bisa mendeteksi bahasa panda ini. Kita bisa mendeteksinya. Begini. Grosnimo. Kalau kita lihat makanan dan minuman, itu ada satu kata makan, satu lagi minum. Baru kata yang sama di sana adalah an. Itu imbuhannya. An sama, berarti itu sama dengan gross. Berarti dalam bahasa panda ini gross sama dengan awalan. Oke. Jadi kalau tamparan berarti harus pertama gross. Maka kalau enggak B, D, juga E, ya kan? Karena an itu tadi gross. Berarti kalau enggak B, D, E. Oke, kita lihat. Grosdino mukso artinya sanjungan tulus. Berarti dino artinya sanjung, gross artinya an. Mukso berarti tulus. Berarti kita sudah paham jawabannya. Bahwasanya tamparan tulus. Udah tamparan tulus lagi. Itu keren kali. Berarti jawabannya adalah
dodol. Groskino mukso berarti artinya tamparan tulus. Oke. Kita lanjut ke nomor 4. Oke. Agak lebih rumit dari nomor 3 tadi. Goricula berarti buah mangga. Goricula berarti buah mangga. Kenabuti berarti sapu tangan. Mokokena berarti tangan kosong. Maka buah tangan adalah, buah tangan adalah, kita lihat. Apa yang sama kira-kira, premis yang sama di sini? Berarti sapu tangan dengan tangan kosong. Mana yang berarti tangan di sana? Kita lihat kenabuti. Apa kata yang sama di antara dua ini? Kena. Di antara dua ini tangan. Maka kena sama dengan tangan. Maka kena sama dengan tangan. Kena. Tapi polanya belakang jadi ke depan. Ini yang belakang jadi ke depan. Depan jadi belakang. Berarti gitu ya. Tengok, moko kena. Kenanya di belakang tapi artinya tangan jadi di depan. Berarti pola yang terbalik ini. Pola yang terbalik ya. Berarti gori artinya mangga. Buah artinya kula. Kula. Begitu ya. Kula. Berarti kalau buah tangan, berarti kula harus di belakang. Tangan di depan, berarti kena kula. Oh, tidak ada pula ya. Kena kula. Oh, ada. Kena kula. Jawabannya ento. Bawa kena kula dong. Itu bawa buah tangan. Bahasa simbolik gitu ya. Aneh memang yang ujian manusia, tapi yang dikerjakan bahasa panda. Namun manusia harus mengerti banyak bahasa karena bahasa panda ini sebenarnya hanya istilah. Tidak ada sebenarnya nama bahasa panda. Yang ada adalah bahasa Indonesia, bahasa manusia dan sebagainya. Kalau bahasa panda itu hanya istilah bahasa rahasia. Bahasa ikan mas pun bisa kita sebut, bahasa keong mas pun bisa kita sebut. Tapi umumnya disebutlah ini namanya bahasa panda karena tidak mengandung bahasa Indonesia secara umum. Atau bahasa dunia secara umum. Ada rahasia yang mau disembunyikan. Nanti saya sertakan yang katanya soal resmi, soal asli. Nanti kalian kerjakan. Namun sebelum kalian mengerjakan soal yang saya sertakan itu, saya berikan dulu soal pengantar ini. Lalu kita kerjakan soal asli itu katanya nanti. Oke, nomor 1. H sama dengan 3. Terus huruf. Bahasa apa ini? Kita nggak mengerti. H sama dengan 3. Dalam alfabetis, angka ketiga adalah C. Berarti H sama dengan C. Kalau H sama dengan C, maka I sama dengan D. Kita urutkan C, D. Ini kebetulan sudah saya urutkan. C, D, E, F, G, H, sampai B lagi. Sampai 26. Demikian juga. H kita urutkan lagi. H, I, J, K, L, M, N, sampai terakhir. Yang pasti kalau H sama dengan 3. Ini adalah simbolnya. Ini simbol. Ini pesan yang mau disampaikan. Ini realitanya. Ini pesan. Ini simbolnya, ini pesannya. Jadi, kalau kita lihat ada C di sini sama dengan H, ada C sama dengan X, itu hal yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia, kalau matematika, X sama dengan Y, X sama dengan Z, itu sudah bisa dibolak-balikan, tapi dalam bahasa pandai ini tidak. Jadi patokan kita ke rahasianya untuk menjawab ini. Jadi walaupun C sama dengan X, bukan berarti X sama dengan H. Ada pertanyaannya di sini. FUF. Inilah bahasa pandanya. Inilah bahasa yang mau kita pecahkan. Aneh, susah. Tapi kalau kita lihat ini jadi gampang. F. Kita dari bahasa rahasianya F. Apa itu F? Berarti A. U.
ya. P. F lagi. A. Oke. S. Jangan ke sini. Kita tetap harus dari sini. S. N. F. Jangan kita masuk ke sini, tapi ke bahasa simbolnya. Apa? Na. Oke. R. M. F. Yang mana F? A. Oke. Apa nama? S. Sekali lagi, kita jangan masuk ke sini. Tetap harus bahasa rahasianya. S. N. J. E. L. Mana L? G. F. A tadi. W. Mana W? R. F. A tadi. Apa nama negara? P. Mana P? K. N. I. Y. T. F. A. Pertanyaannya sebenarnya ini hanya bahasa intelijen. Apa nama negara kita? Oke, langsunglah kita ke sini. Jawabannya ini nanti. Begitulah cara menjawab kalian soal asli yang saya sertakan nanti. S. Kita cari rahasianya. Sekali lagi, jangan dari sini. Pokoknya jangan dari sini. Ini realita, ini bahasa simbol. Dari bahasa simbolnya. S. Kita bikin N. F. A. S. Apa S? N. Oke. Supaya tidak lama sekali. Ini sudah pasti salah, nama negara kita Indonesia tentu saja kan. R. M. Oh, B juga salah. C. N. I. Kayaknya kemungkinan besar benar. S. S. N. Oke. I. Oke. In. T. O. S. Mana S? Indo. J. Indone. X. Bahasa simbolnya S. Oke. N. Mana N? I. F. A. Nama negara kita adalah Indonesia. Begitulah cara mengerjakan soal yang katanya asli yang saya sertakan di video ini. Sekarang coba kalian kerjakan. Dan lihat jawabannya di deskripsi video ini.